Baba Bahiyah, Masya Allah, merasa dirinya bukan siapa-siapa, ngeliat dirinya sebagai debu belaka. Beliau adalah permata yang menyangka dirinya debu belaka. Yang kadang-kadang kita nih debu yang menyangka dirinya permata. Maha Baba Bahiyah, permata yang menyangka dirinya debu belaka. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, kutub pada zamannya, sudah meninggal dunia dalam sekitar 15-an tahun yang silam, lebih ya 20-an tahun yang lalu beliau meninggal. Enggak deh, enggak 20. Saya sempat ketemu sama beliau 15-an mungkin ya, sudah ya? Habib Abdul Qadir, sekitar segituan. Belum 20 ya. Beliau Abdul Qadir itu dianggap sebagai kutub zaman tersebut. Kutub itu pemimpin para wali di seluruh dunia di masa hidupnya. Beliau tuh pernah bilang, ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahiyah. Nggak ada perempuan di atas tingkatnya Baba Bahiyah. Itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Teman-teman saya sekalian, orang di negerinya baru disebut aja namanya Baba Bahiyah, senyumnya udah ngembang. Gimana kabarnya Baba Bahiyah? Baba Bahiyah, Masya Allah, Baba Bahiyah, Baba Bahiyah, Jauharatna, gitu. Beliau adalah permata yang kami punya. Beliau perlian yang kami punya. Semua orang, teman-teman saya sekalian. Dan saya melihat keadaan beliau, tahu pasti bahwa beliau adalah seorang wali. Tahu, baru ngelihatnya aja udah tahu kalau beliau wali. Kenapa gitu? Usia 96 tahun, naik Jabal Nur. Usia 96 tahun, ziarah ke Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, naik 200 tangga, naik turun 200 tangga. Usia 96 tahun, nggak pakai kacamata, nggak pakai alat bantu dengar, masih bisa ceramah, masih bisa ngajar. Kalau bukan wali, dari mana ceritanya? Usia segitu, tiap hari berapa juz Al-Quran, berapa puluh rakaat sholat sunnah, tidurnya sedikit, padahal teman-teman saya sekalian tulang berbalut kulit, kurus, kecil beliau. Masya Allah, Masya Allah. Bajunya cuma 2, yang satu dipakai, yang satu dicuci, itu aja. Kalau dikasih yang baru, yang lama kasihin orang. Seringnya malah ditolak. Ada orang ngasih, tolak, kasihin aja sama yang lebih perlu. Ada seorang kawan mau ngasih hadiah sesuatu gitu, Bapak, perlu apa sih? Nggak perlu saya, nggak perlu Bapak, saya mau ngasih hadiah. Apaan ya? Nggak usah, saya mau ngasih Quran. Jangan, saya punya Quran saya dari Habib siapa gitu kan, nggak bisa diganti. Saya mau ngasih tasbih. Jangan, tasbih saya dari Habib siapa gitu, nggak bisa ganti. Saya mau ngasih sejadah saya dari Habib siapa, nggak bisa ganti. Ya ampun, ya ampun. Terus Bapak, saya kok pengen mau ngasih hadiah Bapak, apaan? Uang gimana Bapak? Jangan. Dia bilang, kamu mau bantu saya? Iya Bapak. Kamu mau tolong saya? Iya Bapak. Apaan Bapak? Bapak perlu apa? Tolong saya dengan jangan memperpanjang hisab saya. Tolong jangan kasih apa-apa sama saya. Cariin yang lebih perlu banyak. Masya Allah. Gimana bukan wali yang kayak begitu? Hidup di zaman ini loh. Gimana bukan wali yang kayak gitu, teman-teman sekalian? Mau ketemu apaan coba kalau bukan wali ke orang kayak begitu? Bukan kasih Allah, dari mana ceritanya gitu? Tapi beliau bersama dengan kemuliaannya, bersama dengan keagungannya, menyangka dirinya debu belaka. Nggak bisa yang namanya dengar orang muji beliau. Dia nggak tahu siapa saya. Ditinggal kamu kalau muji Bapak. Kalau salaman nih setengah mati ditarik sama beliau. Gitu. Kayak orang kalau nggak kenal yang kayaknya sombong. Secara beliau kan sudah sangat tua. Orang sama orang tua kan biar apa-apa juga bisa dicium. Beliau kayak ditarik, kayak yang nggak suka gitu kesannya. Padahal sih emang karena beliau merasa bukan siapa. Kalau sholat berjamaah nggak pernah mau jadi imam. Nggak pernah mau jadi imam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai pernah nih ceritanya. Sesudah saya deket sama beliau, itu juga deketnya gara-gara pakai siasat. Gara-garanya saya pertama kali ketemu beliau nangis bombay.
Tahu nangis Bombay gak? Nangis habis motong bawang bombay itu. Nangis sampai gerung-gerung tuh saya. Padahal nangis motong bawang nggak gitu juga ya. Gara-garanya saya tuh habis kawin tahun 2002, saya balik lagi ke Tarim. Jadi saya itu dulu sekolah dari tahun 1998, lagi kerusuhan tuh. Saya berangkat tuh, saya tinggalin Jakarta dalam keadaan rusuh. Nggak apa-apa, saya bukan gubernur. Lagi krisis moneter. Saya berangkat tuh Oktober tuh, tahun itu 1998. Saya berangkat, saya belajar tuh di sana 98, 99, 2000, 2001. 2002 saya pulang. Tahun 2002 saya pulang, saya dikawinkan. Habis kawin, dapat 2 bulan, rencana saya mau balik lagi ke sana, dapat 3 bulan gitu. Hubabah Maryam datang ke sini. Saya diminta untuk terjemahin beliau. Akhirnya saya terjemahin. Sampai 2 bulan kemudian Hubabah Maryam pulang ke Madinah, saya berangkat pulang ke Tarim. Hari pertama saya di Tarim, namanya kan santri itu teman-teman saya sekalian, kalau datang ke pondok pesantren itu mesti yang pertama kali dilakukan sowan ke Bunyai, sowan ke dalamnya kiai kan gitu ya. Harus ketemu gitu sama bunyainya. Jadi kalau nggak ketemu sama bunyainya kayak orang masuk ke rumah tapi nggak pakai izin, kayak nyelonong gitu kan. Jadi saya datangnya malam, akhirnya saya tidur dulu, besok paginya saya baru tuh rapi-rapi saya pergi ke rumahnya Hubabah Nur. Nyampe di rumahnya Hubabah Nur udah lagi sarapan, lagi mau siap-siap mau pergi gitu. Beliau ahlan wa sahlan, kayak halimah Indonesia, kayak udah nyapa ini apa segala macam gitu. Saya udah bilang kalau saya udah datang, gimana penerbangannya, ya udahlah pokoknya udah sampein lah beberapa hal, orang Indonesia berkirim salam Hubabah begini gitu segala macam. Habis itu Hubabah kayak gini, kita juga Halimah baru pulang dari Oman. Habis itu beliau senyum lebar gitu, bilang walhamdulillah ma'ana jawharat Oman, dan alhamdulillah permatanya Oman bisa kita bawa. Saya begitu ngomong kayak gitu udah langsung paham siapa yang dimaksud. Semua orang tuh julukin Hubabah tuh permata, teman-teman saya sekalian. Permata, coba kebayang nggak sih? Permata yang menyangka dirinya debu belaka tuh beneran emang. Kata Hubabah gitu, ma'ana jawharat Oman, bersama dengan kita bawa nih permatanya Oman. Saya begitu dibilang kayak begitu, saya nggak yang lihat tuh Hubabah permatanya kayak apaan, kagak. Saya paham siapa yang dimaksud Hubabah. Saya bilang Hubabah iya mana, saya juga langsung senyum. Kenapa? Karena saya bayangin selama ini tuh orang Oman cintanya sama Hubabah Bahia top banget dah, sampai banyak banget anak-anak dikasih nama Bahia hanya karena agar mirip sama Hubabah Bahia, hanya biar kayak Hubabah Bahia, dapat berkahnya Hubabah Bahia, kayak gitu loh teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu udah begitu denger kan Jawharat Oman, wih Hubabah Bahia nih, jadi Hubabah Bahia bisa ada di sini nih Hubabah gitu kan. Katanya Hubabah Nur lagi nunggu di mobil tuh, lagi nungguin saya, bentaran saya sarapan selesai nih, kita mau berangkat majelis Halimah. Oh ya udah deh, seneng banget kan saya. Saya bilang saya boleh ketemu Hubabah Bahia, apa nih? Dia gitu, saya pergi gitu, maksudnya cepetan temuin gitu. Saya nih teman-teman saya sekalian, dari banyaknya dengerin cerita tentang Hubabah Bahia, kemuliaannya Hubabah Bahia, Habib Abdul Qadir ngomong begini, Habib ini ngomong begini, udah kayaknya udah perempuan paling solehah zaman inilah. Itu saya baru lagi jalan aja, senyum saya tuh udah yang kayak orang ketemu sama idolanya yang gimana gitu, udah yang senengnya luar biasa. Jadi saya girang banget, ya Allah Hubabah Bahia, ya Allah, emang ya nasib banget deh pas pulang Hubabah Bahia lagi ada di sini, ya Allah makasih ya Allah, udah girang banget. Saya buka pintu pelan-pelan, Hubabah Bahia di kursi gitu. Terus saya bilang sama Hubabah Bahia, Hubabah Bahia, saya bilang gitu, nggak pakai noleh. Assalamualaikum Hubabah Bahia. Waalaikumsalam. Ana Halimah Lidrus. Mungkin kata Hubabah, siapa yang nanya? Lo kira li siapa? Gitu ya. Tapi maksudnya enggak, beliau nggak ngomong apa-apa. Cuma maksudnya tatapannya itu kayak enggak ada yang
Terus kenapa nih? Kamu ada perlu apa atau apa gitu? Saya ambil tangannya dong. Saya mau salim gitu, terus sama beliau ditarik. Set. Udah nih, Atin udah. Gak boleh, Halimah. Ujian. Sabar, ini ujian. Sabar. Saya kemudian bilang sama Bapak, Hubabah, sami'ti anki kathir. Saya banyak dengar cerita tentangmu. Maksudnya walaupun kelihatannya saya nggak kenal nih, tapi ini saya udah kenal banget loh sama Hubabah, kayak gitu loh. Maksudnya saya sangat ingin berjumpa denganmu dan ini adalah sebuah karunia bahwa saya bisa ketemu sama kamu gitu. Diam aja. Wah, hati saya udah yang duk gitu ya. Udah nggak enak gitu. Perasaan saya udah kayak mau nangis nih, air mata nih udah kayak ngembang gitu. Tapi saya tahanin aja kan. Abis itu udah nih terakhir deh, udah deh. Hubabah id'ili. Saya bilang, doain saya. Itu teman-teman saya sekalian, ya Allah, itu momen yang benar-benar gak akan saya lupakan seumur hidup. Bapak ya, dengan tanpa menoleh. Dia ngomong sama saya kayak begini nih. Id'irabish, mafish ma'akrab. Itu tuh ya. Doa aja sendiri. Kamu gak punya Tuhan buat kamu doa. Doa aja sendiri. Kamu gak punya Tuhan buat kamu minta. Itu rasanya kayak udah deh, kelar saya. Saya tutupin pintu pelan-pelan. Habis itu saya jalan ke Daruzaro. Nangis gerung-gerung saya sepanjang jalan. Nangis gerung-gerung. Nangis sepanjang jalan, teman-teman. Ya Allah, sekarang saya bisa ingatnya dengan ketawa. Tapi hari itu nyesek dada saya. Bener-bener kayak yang, ya Allah, Halimah, kamu pikir kamu tuh siapa? Ya ampun, ya pasti aja lah Bapak tahu siapa kamu, tahu dosa-dosa kamu kayak gimana, makanya kamu digituin sama Bapak. Dikutuk oleh diri sendiri. Pernah tau nggak perasaan kayak begitu? Itu nyesek banget tuh kayak gitu. Pulang saya, mata saya udah tuh. Sampai saya datang ke kamar kan, saya kayak gitu masih nangis, belum berhenti. Teman saya tanya, ya Allah kak, kenapa kak? Kaimah kenapa kak? Kata teman saya nih, ustazah juga, kami satu kamar hanya berdua, yang lain satu kamar ber-30. Karena saya ustazah, ya, bukan sombong, cerita kenyataan. Teman-teman saya sekalian, jadi akhirnya terus dia bilang gitu, kak, Kaimah kenapa sih kak nangis kayak gitu kak? Saya bilang, Allah udah ini kan, udah dikasih minum, ditenangin gitu. Dia bilang kan, saya cerita lah tentang urusan Hubabah ya. Hubabah tuh ngeliat saya apa ya, anjing kali ya, gitu kan. Wah udah deh, bawa perasaan sendiri, baper. Jadi sekalian, temen saya giliran dengar kayak begitu, ngakak abis-abisan. Ya ampun kak, ini bukan tentang kamu. Hubabah ya emang kayak begitu. Kayak gitu gimana saya bilang, Hubabahiyah itu ketika ngomong kayak begitu, Kaimah jangan pikir Hubabahiyah berbicara itu karena memikirkan hal lain. Enggak, bicara kayak gitu, emang kayak gitu. Ketika beliau bilang mafish ma'ikrab tad'u ilai, Hubabah tuh kayak, ngapain kamu minta doa sama saya? Kamu mungkin lebih dicinta sama Allah daripada saya. Kamu kalau doa minta sama Allah, doa kamu pastilah lebih diijabah daripada saya. Kenapa kamu harus minta sama saya? Berdoalah sendiri. Nak, doamu lebih mustajab daripada saya. Kamu gak tahu kan siapa saya? Betapa sangat besarnya dosa-dosa saya. Kamu gak tahu kan? Maka berdoalah sendiri. Nak, kamu lebih mungkin mustajab doanya. Gitu maksudnya Hubabahiyah. Jangan pikir Hubabahiyah lihat kita kayak anjing makanya ngomong kayak gini. Gak ada. Hubabahiyah ngomong sesuatu, emang yang dimaksud sesuatu itu. Gak ada yang lain. Dia adalah orang yang paling suudzon sama dirinya sendiri dan paling husnudzon kepada orang lain. Keren. Selalu suudzon kepada dirinya sendiri dan selalu husnudzon kepada orang lain. Selalu menganggap orang lain mulia dan pantas masuk surga, sementara melihat dirinya sebagai orang nomor 1 yang akan masuk neraka. Itu Hubabahiyah. Jadi Kaimah jangan punya perasaan macam itu. Kemarin kak, katanya nih, kata teman saya nih,
Kemarin Kak di majelis Hubaba Nur bawain puisi tentang Hubaba Bahia, bawain syair. Hubaba Bahia duduk di situ nggak paham kalau yang dimaksudkan beliau. Itu ya, dari suudzon nama dirinya sendiri sampai nggak paham bahwa puisi itu ditujukan kepada dirinya, dikirain buat orang lain. Kalau kita kan kagak, kadang kebalik, dikirain orang lagi muji kita padahal lagi muji orang lain. Geran. Teman-teman sekalian saya muliakan, sampai ketika Hubaba Nur dengan terang-terangan mengatakan bahwa engkau memang Bahia seperti namamu Bahia, kau berasal dari Salalah. Hubaba Nur begitu paham, Hubaba Bahia langsung berdiri, ninggal majelis tersebut dan nggak balik lagi. Kayak yang Nur, kamu nggak kenal siapa saya. Langsung berdiri beliau, kemudian pergi ninggalin begitu aja. Tawadhu di tingkatan langit ketujuh. Tawadhu sebenar-benarnya tawadhu, bukan tawadhu untuk meninggikan diri, bukan merendah untuk ditinggikan. Nggak apa-apa, saya mau udah di sini aja. Padahal dalam hatinya pantasnya memang saya duduknya di depan. Itu namanya merendah untuk ditinggikan. Nggak apa-apa kok, saya tuh orangnya nggak apa-apa, saya orangnya sederhana, nggak apa-apa. Padahal dalam hati saya tuh nggak pernah kayak begini, kamu seharusnya begini, begitu, begini, gitu. Oh, tuh. Ya Allah, ya Hubaba Bahia. Itu hakikat tawadhu, teman-teman saya sekalian. Saya berapa hari mikirin caranya, ya ampun, ini ada orang mulia di sini, jangan sampai saya nggak bisa dapetin kemuliaannya, jangan sampai saya nggak dapetin ilmunya, jangan sampai saya nggak dapetin berkahnya. Gimana caranya saya sampai bayangin kalau saya jadi Hubaba Bahia dengan ketawaduan yang kayak gitu, gimana cara yang pas buat deketin saya. Saya bayangin kalau saya Hubaba Bahia, kira-kira saya akan senang sama orang kayak gimana? Oh, orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya punya sesuatu untuk dibagi kepada orang lain gitu loh, maksudnya orang yang bisa melihat orang lain dengan cara yang dia mau, kan gitu. Akhirnya saya pikir saya tahu deh. Oke, bismillah. Hubaba Bahia habis selesai sholat tuh di tempat kita nih, Darussalam nih, saya samperin. Hubaba, saya bilang nih, Hubaba, mudah-mudahan Allah ampunin dosa Hubaba. Iya, itu kan caranya, betul nggak? Caranya deketin orang tawadhu dengan tawadhu yang asli, kayak gitu. Malah dianya direndahin. Ya Allah Hubaba, mudah-mudahan Allah kasihani Hubaba. Keren nggak? Saya doain Hubaba loh biar dikasihani sama Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa Hubaba. Mudah-mudahan Allah kasih lapang hati Hubaba. Mudah-mudahan Allah sayangin Hubaba. Saya bilang gitu. Itu Hubaba langsung noleh. Udah saya doa panjang lebar nih. Mudah-mudahan diampunin dosanya. Mudah-mudahan aibnya ditutupin. Padahal dosa-dosa apaan coba? Aib-aib apaan? Mudah-mudahan hati Hubaba dibersihin sama Allah. Nuduh hatinya kotor kan? Kita aja kalau didoain kayak begitu kita gak tersinggung. Mudah-mudahan hatimu dibersihin sama Allah. Maksud lo? Hati saya kotor gitu. Liatin hati kamu tuh. Tiba-tiba Halim Ali terus bilang sama Hubaba, ya mudah-mudahan Allah bersihin hati Hubaba. Emang ngadepin orang tawadhu mesti sombong. Jadi teman-teman saya sekalian, maksudnya sombong yang kayak gitu ya. Tapi saya rasa orang yang perlu dihadapinnya kayak gitu cuman Hubaba Bahia doang dah. Yang lain gak pernah saya dapetin orang cara ngedeketinnya dengan direndahin kayak gitu. Beneran dah, gak pernah saya ketemu. Kalau sama yang lain kita mesti sopan, mesti santun, mesti bener, mesti minta doa, mesti tawadhu teman-teman saya sekalian. Gak ada ceritanya kita mau deketin Hubaba Nur kemudian songong-songongan kayak gitu, ya gak? Nggak pantas gitu. Mau iniin siapa, kita pakai bahasa gimana, nggak bisa. Hubaba Bahia doang yang bisanya dideketin dengan cara seperti itu dan berhasil. Kalau enggak, yarhamukillah, nggak bakalan. Teman-teman sekalian, jadi saya ngomong kayak gitu, mudah-mudahan Allah bersihin hati Hubaba, mudah-mudahan Allah ampunin dosa Hubaba, mudah-mudahan Allah tutup semua aib Hubaba, mudah-mudahan Allah sayangin Hubaba, mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan menerimamu sebagai umatnya Hubaba. Saya bilang kayak gitu, berkenan menerima Hubaba sebagai umatnya. Langsung noleh. Wa incikana, kata Hubaba kayak gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga dikasih kayak gitu. Dalam hati.
Amin. Habis itu nanya, incimin politik ini namanya, taktik ya, taktik. Incimin kata bapak kayak gitu. Kamu siapa? Halimah Idrus. Saya Halimah Idrus. Udah tuh, habis itu baru tuh bapak. Kalau bapak Vin Halimah Idrus, ya Allah, itu ya nama saya jadi kedengeran merdu. Dipanggil sama Bapak Bahiyah, Masya Allah, teman-teman saya seneng banget. Satu hari kami lagi ada di hataman Masjid Riyadh, Masjid Riyadh di Sewun. Kami punya hataman malam 27 kalau nggak salah ya. Beliau hataman Quran, hataman taraweh bulan Ramadan. Itu semua ulama semuanya pergi ke Sewun. Semua pergi ke Sewun. Jalanan penuh orang sholat taraweh teman-teman saya sekalian. Dari awal malam sampai hampir jelang subuh. Jadi acaranya dari buka puasa bersama sampai ke taraweh bersama, sampai ke sahur bersama. Keren ya. Nanti ada ulama-ulama bicara begini begitu segala macam. Ada dikarak ulama-ulama, pokoknya seru banget dah. Nah saya tuh malam itu barengan sama Hubaba Bahiyah ceritanya. Sampai di bagian sholat taraweh, saya sebelahan sama Hubaba, sebelahan saya sama beliau. Karena menurut beliau kayaknya cuma Halimah yang mengerti gitu. Iya, yang songong sebenarnya ya. Gitu. Jadi saya di situ tuh sama Hubaba Bahiyah. Dari kemarin-kemarinan tuh saya bahasainnya bukan saya mau belajar dari Hubaba, enggak. Mari kita belajar bersama gitu. Jadi saya tuh abisnya yang tadi tuh, urusan yang tadi tuh, abis beliau kenalin saya, tiap saya lihat Hubaba Bahiyah lagi baca Quran di masjid, saya samperin terus saya dengerin. Saya bilang, Hubaba, saya mau dengerin boleh nggak? Biar kalau ada yang saya tahu dari tafsirnya nih, saya kasih tahu Hubaba. Siapa yang nolak mau diajarin? Jadi itu kata Hubaba, ya khair Halimah, dia baca nih ayat Quran, baca gitu kan. Ya Allah, seneng banget. Abis itu saya kasih tahu, Babah, nih tafsirnya nih, ini turun ayat ini nih, waktu itu kejadiannya gini nih Babah. Saya ceritain. Makanya enak kalau punya banyak modal tuh gitu. Ceritain kan segala macam gitu. Udah saya bacakan, oh Masya Allah ya Halimah, Masya Allah kamu nih begini segala macam. Kalau yang ayat ini nih saya pernah dengar nih dari keterangannya Habib Ali Habsyi begini begitu begini. Iya, seneng banget kan saya kan. Diajarin banyak, saya ingat tuh ceritanya Hubaba ini. Habib ini pernah bilang begini. Oh itu siapanya Habib Umar Hubaba? Itu tuh ininya si ini loh. Dikasih tahu tuh silsilah nasabnya. Saya pernah ketemu tuh Halimah. Beliau hidup dari zaman kapan teman-teman? Jadi ulama yang beliau ketemu itu udah berapa banyak? 20 bahkan ratus ulama yang beliau temuin. Masya Allah, senang benar. Jadi itu beliau merasa bahwa saya adalah kawannya. Nanti tuh, karena saya tahu beliau nggak pernah mau ngimamin, saya bilang sama Hubaba Bahiyah, Hubaba, saya yang mau ngimamin, tapi nanti Hubaba yang baca doa. Setuju apa enggak? Kalau nggak setuju, saya nggak mau jadi imam. Gitu kan? Gitu ya, udah ya, nggak sholat nih gitu nih. Kata Hubaba, iya. Jadi saya sholat, ngimamin. Anak Darul Zahra nih semuanya. Habis selesai Hubaba Bahiyah doa. Wah, teman-teman pada terima kasih sama saya. Kasih, waduh, gitu dapat nih doanya Hubaba, dapat berkahnya gitu. Akhirnya sholat taraweh nih teman-teman. Jadi saya sebelahan sama Hubaba Bahiyah. Sebelahnya Hubaba Bahiyah ada seorang ustadzah beliau dari Sewun. Bukan di Darul Zahra ya, di kampungnya dia gitu ustadzah. Terus dia tuh pas ngeliat gini, dia kayak seneng banget gitu kan. Terus dia gini ke belakang gitu, terus ngomong ke saya, Halimah gitu. Saya bilang, kenapa? Iya kenapa gitu? Dia bilang, gitu kan? Ini Hubaba Bahiyah. Saya bilang, abis gitu, dia udah gira orangnya dari senangnya. Cuman kan nggak tahu cara deketinnya. Saya udah mikir aja, ini jangan sampai salah nih, kesian banget nih gitu. Dia ngomong kayak begini sama Hubaba Bahiyah, Hubaba, ya Allah, ngimpi apa saya semalam? Bisa sholat sebelahan sama Hubaba Bahiyah. Mudah-mudahan Allah kasih rasa khusyuk pada sholat saya. Allah ajarin saya bagaimana menghadapnya, karena saya bersebelahan dengan seorang kekasihnya. Saya udah dalam hati gini, Lo nggak tahu. Teman-teman
saya sekalian, habis itu waktunya qomat isya, adzan isya, Ubayyah tarik tangan saya, cali alimah, kita pindah yuk. Ya Allah, kita pindah yuk katanya. Masya Allah, Masya Allah. Itu hakikat tawadhu teman-teman sekalian. Merasa dirinya debu belaka, padahal beliau adalah seorang dengan tingkatan mutiara paling berkilau. Tuh tawadhu tuh tawadhu hubabahiyah. Saya baru tahu yang namanya tawadhu kayak begitu tuh hubabahiyah. Saya baru ngerti tawadhu tuh apa ketika kenal hubabahiyah. Itu baru tawadhu. Kalau ceritain orang bagus-bagus semuanya, bagus-bagus semuanya. Kalau ceritain diri sendiri jelek-jelek semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang benar-benar. La tuzakku anfusakum wallahu a'lam biman ittaqa. Jangan suka bagus-bagusin diri kamu. Allah tahu. Allah tahu keadaan hakikat kamu kayak gimana. Gak usah pakai nyombong-nyombong. Aku tahu kata Allah kamu keadaannya kayak gimana. Aku lihat saat kamu sholat, kelihatannya sholat, hati kamu kemana-mana. Saya lihat ketika kamu sedekah padahal pikiranmu biar dilipat gandain hartanya. Saya lihat ketika kamu nutup aurat tapi hati kamu penuh dengan hal-hal yang buruk-buruk dalam hati kamu. Saya lihat. Nah, aku lihat kata Allah SWT. Maka fala tuzakku anfusakum. Jangan bagus-bagusin diri kamu. Udah mau nipu siapa kata Allah. Wallahu a'lam. Allah yang tahu siapa yang bersih di antara kita. Allah yang tahu siapa yang tinggi di antara kita. Maka jangan pernah merasa diri sesiapa. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hakikat kepada kita nih biar ngerti tawadhu nih. Biar kata nggak kayak hubabahiyah, tapi seenggaknya gitu tahu hakikat diri. Nah nih teman-teman saya sekalian, saya pernah dengar kajian dari Syekh Umar Khatib. Syekh Umar Khatib, salah satu dari ulama ahli fikih paling terkemuka, salah satu dari ulama ahli fikih paling terkemuka di kota Tarim. Namanya Syekh Umar Al-Khatib. Oh, pintar banget tuh fikihnya. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Romli, di luar kepala semua. Satu hari beliau ada ceramah, beliau bilang begini nih. At-tawadhu minan nabi fa huwa tawadhu. Dia bilang tawadhu dari Nabi Muhammad itu tawadhu. Tawadhu dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu tawadhu. Imamul Haddad tawadhu itu tawadhu. Tawadhu dari hubabahiyah itu tawadhu, teman-teman saya sekalian. Amma tawadhu minan nafsi laysa bitawadhu. Kalau tawadhu dari kita nih, kita merendahkan diri, bukan tawadhu. Fa innama huwa ma'rifatu qadri nafs. Itu namanya baru tahu diri, bukan tawadhu. Tawadhu tuh menempatkan diri lebih rendah daripada posisi yang seharusnya. Itu tawadhu. Nih ya, diri nilainya 5, kita ngelihat diri kita nilainya kayak 2, itu tawadhu. Sombong ngelihat diri lebih tinggi daripada derajat yang sebenarnya. Kita derajatnya 5, misalnya gitu ya, derajatnya 5, kita ngelihat dirinya tuh di 15, di 30 gitu kan. Nah kalau yang namanya tawadhu itu melihat diri lebih rendah daripada derajat yang sebenarnya. Teman-teman saya sekalian, katanya Syekh Umar Khatib, kalau tawadhu dari kita bukan tawadhu, namanya tahu diri. Sebab tawadhunya kita hakikatnya masih lebih rendah daripada yang kita tawadhuin. Nggak apa-apa, saya di belakang aja, nggak apa-apa dalam hati kan. Padahal sebenarnya saya pantasnya di depan. Nggak ada. Padahal sepantasnya orang kayak kamu nggak ada di dalam majelis, tapi di luar. Nggak bisa masuk di majelis-majelis yang mulia. Kan begitu. Jadi tawadhunya kita bukan tawadhu, namanya ma'rifat qadrun nafs, mengetahui nilai diri yang sesungguhnya. Nilai diri yang sesungguhnya. Ya ampun, saya nih duduk di acara maulid, orang-orang nggak tahu siapa saya, nggak apa-apa deh, saya di tengah-tengah nggak apa-apa, atau saya di belakang nggak apa-apa. Dan kita merasa diri kita tawadhu. Nggak tawadhu. Kalau mau ditempatkan sama Allah sesuai dengan posisinya, kamu nggak bisa datang di majelis maulid. Kita nggak datang, nggak diizinin sama Allah.
Kotor-kotor kayak kita nggak diizinin buat hadir majelisnya Nabi Muhammad. Betul? Betul? Makanya kita belum bisa tawaduk, teman-teman sekalian. Setawaduk-tawaduknya kita masih di tingkatan ma'rifat qadrun nafs. Tahu diri. Tahu diri. Mudah-mudahan dikenalin sama Allah hakikat diri. Kalau udah ngerti benar-benar hakikat diri, tuh baru nanti sama Allah Subhanahu wa taala baru dikasih kemuliaannya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngerasa ya saya tawaduk aja deh, kayak gitu ya. Memang belum tawaduk. Kalau kita ngerasa masih yang gimana ya? Ya udahlah gitu. Itu belum, teman-teman sekalian, belum tawaduk. Tawaduk kamu benar-benar meletakkan dirimu di bawah dan tahu bahwa hakikat kamu yang sebenarnya malah justru di bawah daripada itu. Tawaduk, melihat diri bukan sesiapa. Melihat diri nggak ada apa-apanya. Nggak pantas. Jadi kalau kamu lagi dijelek-jelekin sama orang, kemudian kamu nggak terima, itu tuh masih sombong namanya. Sebab kalau misalnya masih mau ma'rifatun nafs aja, kita dengerin gitu kan. Kita dengerin, yang diomongin sebenarnya bener semua loh. Kamu nih orangnya kurang ajar, kamu nih sok-sokan, kita dengerin, itu padahal bener banget tuh. Bener banget.